Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai manajemen strategis jangka panjang. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri Rizky Oktaviani dengan NIM A1A021006 sebagai moderator. Kemudian yang kedua, ada Fani Zahra dengan NIM A1A021009 sebagai presentator. Yang ketiga, Zaneta Aurelia dengan NIM A1A021016 sebagai presentator. Yang keempat, ada Nabila Nur Aziza dengan NIM A1A021017 sebagai presentator. Dan yang terakhir ada Tandi Ayuni dengan NIM A1A021041 sebagai presentator. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke materinya. Tujuan jangka panjang yaitu pernyataan dari hasil yang akan dicapai oleh suatu perusahaan pada periode tertentu. Nah, ada beberapa hal yang terlibat, yaitu diversifikasi konglomerasi, yang kedua ada putar haluan, yang ketiga ada divestasi, yang keempat ada likuidasi, yang kelima ada kepailitan, yang keenam ada usaha patungan, yang ketujuh ada aliansi strategis, yang kedelapan ada konsorsium, keiretsu, dan cabang. Tumbuhan, penjualan, dan keuntungan perusahaan. Kemudian diversifikasi memiliki dua jenis, yaitu diversifikasi konsentris dan diversifikasi konglomerasi. Diversifikasi konsentris merupakan penambahan setiap produk baru yang masih berkaitan dengan produk bisnis yang sudah ada. Sedangkan diversifikasi konglomerasi merupakan penambahan produk baru yang berbeda dengan produk atau jasa yang sudah ada. Strategi putar haluan merupakan perbaikan yang menekankan efisiensi operasional dan sangat tepat untuk digunakan ketika menghadapi masalah perusahaan sudah menjalar tetapi belum kritis. Kemudian, perusahaan dapat mengalami penurunan laba dengan berbagai alasan, yaitu resesi ekonomi, inefisiensi produksi, dan terobosan inovatif yang dilakukan oleh pesaing. Misalnya, manajer strategis yakin bahwa perusahaan dapat bertahan dan pulih jika melakukan upaya bersama dalam periode beberapa tahun untuk memperkuat kompetensi khususnya. Strategi utama yang dikenal sebagai putar haluan yaitu turnaround. Upaya yang dilakukan secara terpisah atau bersamaan dimulai melalui dua bentuk penghematan, yaitu yang pertama, pengurangan biaya. Misalnya, pengurangan tenaga kerja melalui pensiun dini, menyewa peralatan, memperpanjang umur mesin, mengeliminasi aktivitas promosi yang rinci, memutuskan hubungan kerja dengan para karyawan, menghentikan produksi dari beberapa barang dari lini suatu produk, dan menghentikan penjualan kepada pembeli bermargin rendah. Yang kedua, pengurangan aset. Misalnya, menjual tanah, bangunan, dan peralatan yang tidak penting bagi aktivitas dasar perusahaan dan mengeliminasi kemewahan seperti pesawat perusahaan dan kendaraan para eksekutif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai divestasi dan likuidasi. Pertama, divestasi. Divestasi merupakan kegiatan menjual sebagian unit bisnis atau anak perusahaan agar bisa mendapatkan dana untuk memperbaiki keadaan perusahaan secara menyeluruh. Ketika penghematan gagal mencapai putar haluan yang diinginkan, maka manajer strategis akan membuat keputusan untuk menjual perusahaan tersebut. Yang kedua ada likuidasi. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat dari pembubaran suatu perusahaan oleh para likuidator. Likuidasi terjadi karena masalah finansial. Namun, sebagai strategi jangka panjang, strategi ini meminimalkan kerugian bagi seluruh pemegang saham. Terdapat 3 jenis likuidasi. Yang pertama, likuidasi wajib, yang kedua likuidasi sukarela, dan yang ketiga likuidasi sementara. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang kepailitan. Kepailitan adalah suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan untuk membayarkan hutangnya diurus oleh seorang kurator yang bertugas untuk menjual aset debitor tersebut dan membayarkannya kepada kreditor. Apabila memungkinkan, debitor dapat mengajukan perdamaian untuk menghindari terjadinya pailit. Selanjutnya, untuk syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit sudah dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 UUK 2004 yang berbunyi, debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih kreditornya.
Kemudian ada usaha patungan atau joint venture, yaitu perusahaan-perusahaan komersial atau anak perusahaan yang diciptakan dan dioperasikan untuk kepentingan para pemilik atau induk perusahaan. Mengacu pada SK Menteri Negara Penggerak Dana Investasi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 15/SK/1994 pada pasal 8 ayat 1, ada beberapa jenis bidang bisnis yang wajib mendirikan perusahaan dengan cara ini. Di antaranya, yang pertama pelabuhan, 2 produksi, transmisi, dan distribusi tenaga listrik untuk umum, 3 telekomunikasi, 4 pelayanan, 5 penerbangan, 6 air minum, 7 kereta api umum, 8 pembangkit tenaga atom, dan yang terakhir ada media massa. Kemudian ada juga beberapa jenis usaha yang tidak boleh mendapatkan penanaman modal asing. Yang pertama ada produksi senjata, 2 produksi mesin perang, 3 alat-alat peledakan, dan yang terakhir adalah peralatan perang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliansi strategis dan konsorsium. Aliansi strategis merupakan persekutuan yang berlangsung selama periode tertentu, di mana para sekutu menyumbangkan keterampilan dan keahlian mereka untuk suatu proyek kerjasama. Contohnya adalah ketika seorang sekutu menyediakan kapabilitas manufaktur, sementara sekutu kedua menyediakan keahlian pemasaran. Banyak perusahaan yang melakukan aliansi strategis untuk mengembangkan bisnisnya. Hal ini karena dampak yang diberikan aliansi strategis dapat memberikan keuntungan antara lain, yang pertama sumber daya yang tercukupi, yang kedua membuat pemilik bisnis lebih fokus karena sumber daya tercukupi, dan yang ketiga bertukar ilmu dengan perusahaan lain. Keunggulan dalam melakukan aliansi strategis dengan perusahaan yang tepat juga dapat dilakukan untuk memenuhi hal lain seperti kebutuhan ekspor, impor, teknologi, sumber daya manusia, dan lainnya. Tidak sedikit juga bisnis yang melakukan aliansi untuk memperlancar distribusi, penjualan, pemasaran, dan reputasi merek. Kemudian bahasan selanjutnya adalah konsorsium. Konsorsium atau konsorsia didefinisikan sebagai hubungan besar yang saling terkait antara perusahaan-perusahaan dalam suatu industri dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama ekonomi untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Setiap entitas yang berada di bawah konsorsium tetap independen sehubungan dengan operasi bisnis normal mereka dan tidak memiliki suara atas operasi anggota lain yang tidak terkait dengan konsorsium. Konsorsium dibuat bersama oleh subjek hukum untuk melakukan pekerjaan bersama dengan pembagian pekerjaan yang sudah ditentukan melalui perjanjian kerjasama. Saat ini, jumlah dan tingkat keberhasilan dari proyek-proyek konsorsium di Indonesia semakin meningkat. Baik, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.